Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang kembali saya bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan pagi. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh mengawali pagi yang indah ini dengan kami boleh melihat dan mengalami akan kesetiaan-Mu yang sungguh luar biasa atas kami. Sehingga kami diberi kesehatan, diberi kekuatan. Dan pagi ini kami rindu Tuhan, diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Kami rindu mengalami zaman kuasa firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dan kami semua siap diberkati pada pagi hari ini. Hanya di dalam berkat nama Yesus, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi yang luar biasa, dan saya berdoa setiap kita makin hari makin diberkati Tuhan. Nah, pagi ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, bukan posisi tetapi fungsi, saudara. Saudara, Gospel Light Publication adalah sebuah penerbitan bahan-bahan pelajaran sekolah minggu. Dan tahukah saudara, siapa pendiri ini? Dan pendirinya adalah seorang wanita yang biasa. Ia wanita yang sangat sederhana. Ia bukan seorang wanita yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan teologi, saudara. Ia hanya seorang guru kimia di sebuah sekolah menengah. Namun ia adalah seorang wanita yang terpanggil menjadi hamba Allah untuk melayani di ladang pelayanan. Dan wanita itu bernama Henrietta Mears. Saudara, suatu kali ada seorang pendeta meminta ia untuk melayani anak-anak sekolah minggu di gerejanya. Dan ia menyambut tawaran ini dan ia memulai pelayanannya dengan 5 anak gadis di usia belasan tahun. Dan karena kesetiaannya dan ketekunannya, maka pelayanannya berkembang luar biasa. Sehingga jumlah anak-anak sekolah minggu yang dilayaninya ini meningkat begitu sangat luar biasa. Hingga mencapai 500 anak-anak sekolah minggu. Sungguh mengagumkan. Dan kemudian ia juga dipercaya di sebuah tempat yang berbeda. Ia mengawali pelayanannya dengan 450 anak sekolah minggu. Dan puji Tuhan, karena kesetiaannya dan ketekunannya, maka dalam waktu 2,5 tahun, Henrietta ini dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga anak-anak sekolah minggu di gereja tersebut mengalami peningkatan yang begitu sangat fantastis. Hingga mencapai jumlah 4.000 jiwa, saudara. 4.000 anak-anak sekolah minggu dimenangkan untuk Tuhan. Betapa sungguh luar biasa pelayanan Henrietta Mears ini. Padahal ia hanyalah seorang wanita biasa, melayani dengan cara yang sangat sederhana. Tetapi pelayanannya sungguh fantastis, sungguh hebat, dan sungguh luar biasa. Tahukah saudara apa rahasia kesuksesan dan bagaimana ia dipakai Tuhan? Ternyata Henrietta Mears punya sebuah prinsip bahwa di dalam pelayanan yang utama itu bukan posisi. Yang terutama bukan masalah kedudukan, tetapi yang terpenting adalah fungsi. Dan inilah sebabnya saudara, maka Henrietta Mears pelayanannya sungguh luar biasa dan dipakai Tuhan dan memberkati banyak orang. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 20 hingga sampai 21. Mari kita akan renungkan kisah akan peristiwa pada waktu itu. Bagaimana seorang ibu bersama dengan anak-anaknya meminta permintaan kepada Yesus. Mari kita membaca kisah ini. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus dan lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya,
Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Saudara, kisah ini terjadi pada waktu itu. Ada seorang ibu bersama anak-anaknya, dan ialah ibu anak-anak Zebedeus. Ia meminta sebuah permintaan kepada Yesus supaya anak-anaknya diberi posisi atau kedudukan kelak di mana kerajaan Allah berdiri. Dan ia meminta supaya Yesus memberikan kedudukan yang satu di sebelah kiri dan yang satu di sebelah kanan. Saudara, permintaan ini sungguh membuat hati Tuhan merasa sedih. Kenapa, saudara? Karena ternyata pada waktu itu Yesus sedang bergumul di dalam pergumulan penderitaannya untuk menghadapi salib. Tetapi mereka tidak mengerti akan makna di balik penderitaan yang sedang ia hadapi. Mereka meminta yang namanya posisi. Mereka meminta yang namanya kedudukan, saudara. Nah, berapa banyak di antara kita di dalam ladang pelayanan, kita seringkali lebih merasa bangga dengan yang namanya kedudukan. Kita merasa hebat dengan yang namanya posisi. Kita seringkali begitu ambisius untuk mengejar yang namanya kedudukan, posisi, seolah-olah itu menjadi sebuah kebanggaan dalam pelayanan kita. Tetapi kadangkala kita lupa bahwa yang utama bukanlah posisi, tetapi bagaimana kita berfungsi. Apa artinya, saudara, kita melayani Tuhan? Kita memiliki posisi dengan segudang kedudukan yang begitu luar biasa, tetapi kita tidak pernah menghasilkan apapun. Kita tidak pernah berfungsi di dalam pelayanan kita. Banyak saya melihat hamba-hamba Tuhan begitu sangat ambisius dan mengejar akan posisi, tetapi prakteknya, kenyataannya saya melihat mereka sama sekali tidak pernah berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ini sangat disayangkan. Mari Bapak Ibu, di dalam panggilan kita masing-masing, apakah saudara sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang pelayan Tuhan, Anda ada di bidang marketplace? Bagi saya, saudara, yang terpenting bukan posisi. Yang terutama adalah bukan masalah jabatan atau kedudukan saudara, tetapi apakah ketika Anda menjabat, ketika Anda ada di dalam sebuah posisi yang penting, ketika Anda memiliki kedudukan yang luar biasa, apakah Anda sudah berfungsi sebagaimana mestinya? Ini menjadi perenungan buat kita. Mari belajar, jadilah hamba-hamba Tuhan yang menjadi berkat. Anda menjadi hamba Tuhan yang berfungsi di dalam pelayananmu. Anda menjadi seorang direktur yang berfungsi di dalam jabatanmu. Anda menjadi seorang suami, seorang istri yang berfungsi di dalam rumah tangga saudara. Itu sebabnya saya percaya ketika kita berfungsi di bidang kita masing-masing, berfungsi di dalam pelayanan kita dengan sungguh-sungguh dan luar biasa, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Mari hari ini jangan pernah bangga dengan posisimu kalau engkau tidak pernah berfungsi apa-apa. Ada banyak orang hanya sekedar mengejar prestis. Orang begitu sangat gengsi dengan yang namanya posisi, dengan yang namanya kedudukan, sehingga begitu sangat ambisius sekali mengejar perkara-perkara seperti ini. Tapi mereka tidak pernah berfungsi sebagaimana mestinya. Kiranya renungan ini menyadarkan kita supaya di hari-hari ke depan, mari kita menjadi orang-orang yang jauh lebih memaksimalkan fungsi kita, sehingga kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, selamat melayani Tuhan, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.